Eh, Guys, kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kok nggak menjawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu dong. Nah, jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kita yang pertama, betul? Ya, Bu. Pertemuan kita yang pertama, di mana pertemuan kita kali ini akan membahas sesuatu yang sangat penting, yang sangat krusial, yang sangat kamu butuhkan di masa depan kamu. Oke, Ibu akan bagikan link. Ibu akan bagikan gambar. Kalian bisa tebak deh, ini itu gambar apa? Sudah tampil belum ya? Kalau belum tampil tunggu ya. Tampil. Ya, gambar apa itu? Gambar apa itu, guys? Gambar orang duduk di kursi. Nyubit Gambar orang kepala. stres, Bu. Gambar orang stres. Iya, pakai bahasa Indonesia dong, lebih menyenangkan pakai bahasa Indonesia, yuk. Gambar orang yang lagi kepusingan. Kepusingan. Kalau kepusingan itu Gambar orang yang banyak pikiran, Bu. banyak pikiran. Pikiran, Bu, mungkin. Iya, jadi Tepat. kalau kepusingan tuh apa ya sebutannya ya? Hubungan kalau Orang sedang Frustasi. Frustasi. frustrasi, kepusingan. Oke, kira-kira dia itu frustasinya kenapa ya? Karena cinta. nggak dapat pekerjaan. Masa karena cinta bawa-bawa berkas sih? Coba. Bu, Emang karena eh, banyak tugas itu, Bu. Bu. Banyak tugas numpuk dia. tugas pekerjaan, Bu. apa dibawa-bawa? Kalau dia tugas kantor, kenapa dia ngerjainnya di luar ruangan seperti ini? Di apa? Pengamatan. Itu, Bu. Bukan, tadi Taman. tadi ada yang bilang di PH. Iya, tadi sudah ada. Iya, tadi sudah ada yang bilang. Siapa ya yang menjawab tadi ya? Kan dibawa-bawanya berkas, dia pusing ya kan, karena tidak mendapat pekerjaan, sudah melamar kemana-mana tapi tidak mendapat pekerjaan. Kasihan kan? Kita sebut Kasihan. ini namanya adalah Daniel. Oke ya. Daniel nih, Bos. Ya, Daniel. Jadi si Daniel ini kita ibaratkan dia sudah lulus sekolah ya. Masa masih sekolah nyari kerja, kan nggak patut ya. Jadi kira-kira dia itu sudah 1 tahun yang lalu lulus sekolah. Lulus sekolahnya dari mana? Dari SMA 1 Gantung. Ya, dari SMA 1 Gantung. Kemudian dia itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget loh. Dia itu tergolong orang yang ganteng kok, ya kan? Tingginya, Benar, Bu. iya, Udah gila aja. tingginya sekitar 175 cm lah. Kan dia anak basket, ya kan? Mitos itu, Bu. Mitos, Bu. Ya, kita ibaratkan seperti itu. Dan kira-kira dia sudah menikah atau belum? Bel- Belum. Iya, belum menikah ya. Akan menikah coba itu, Bu. Ya, walaupun dia punya pacar tapi belum menikah ya, kita ibaratkan ya. Jadi si Daniel ini dia itu sedang frustasi, padahal dia ganteng ya kan, dia tinggi tapi belum juga mendapat pekerjaan. Nah, tiba-tiba tiba-tiba handphonenya berbunyi dan dari grup WhatsApp-nya masuklah ini guys. Nih, sudah berubah belum di HP kamu? Nih, Nah, Bu. Iya. apa itu? Dia ditawari kerja di Alfamart, Bu. Iya, bukan ditawari, ada lowongan. Pekerjaan. Masa ditawari? Ada lowongan pekerjaan dari Alfamart. Iya, dari Alfamart. Sebagai apa Alfamart ini menawarkan? Sebagai apa, guys? Sebagai apa? Dokter.
Sebagai True true Tukang story. bersih-bersih. Ya, bukan semuanya. Coba, bukan tukang bersih-bersih. Coba baca deh, nih klasifikasinya. Memberikan Memberikan pelayanan pelayanan terhadap Mm-mm. customer dan melakukan transaksi transaksi keluar keluar masuk. masuk toko serta menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap proses pekerjaan toko. Iya, bukan tukang bersih-bersih kan berarti pokoknya semua yang terjadi di toko tersebut menjadi tanggung jawab kru store ya. Nah, sekarang kira-kira si Mandor. Iya, bukan semuanya lah pokoknya ya di toko itu. Nah, sekarang kira-kira si Daniel ini bisa nggak sih melamar pekerjaan di situ? Kita lihat yuk, ini kualifikasinya. Pertama, pria atau wanita. Kedua, apa nih? Umur maksimal Umur 24 tahun. 24. Kemudian belum menikah. menikah, Lalu lulusan SMK atau SMA sederajat, tinggi badan? Nih. 165 Pria. sentimeter. Berat badan? Proporsional. Proporsional. Lalu berpenampilan menarik dan komunikatif. Serta yang terakhir nih, siap Siap ditempatkan. ditempatkan di area Belitung Timur. Oke. Kita kembali lagi ke Daniel. Belitung Timur ada Alfamart, Bu. Iya, ada. Kira-kira si Daniel yang lagi stres ini tadi memenuhi kualifikasi nggak sih? Memenuhi kualifikasi nggak? Bu. Kira-kira si Daniel ini tadi bisa tidak melamar pekerjaan di Alfamart? Kemungkinan besar bisa, Bu. Bisa. Iya, karena apa? Yuk kita lihat si kualifikasi Daniel tadi. Yang pertama, baru 1 tahun lulus sekolah. Berarti kira-kira usianya berapa? 25. 1 tahun lulus sekolah kok 25. 18. Iya bener Nat, 19 atau 20 lah ya. Karena 18 tahun kan kelas 8 kelas berapa sih? 12. 12 ya, kelas 12 lah ya. Kemudian dia itu sekolahnya di SMA 1 Gantung. Berarti rumahnya nggak jauh-jauh kan dari Gantung, Dari Beltim. dari Beltim, ditempatkan di Beltim. Berarti pas dong. Iya. Kemudian spesifikasi yang berikutnya. Kemudian si Daniel ini ganteng, ya kan? Keren. Lalu tingginya 175 Lebih batas. cm, iya kan? Nah, Iya. yang berikutnya dia itu belum Menikah. Berarti apakah si Daniel ini bisa melamar pekerjaan ke Alfamart? Jawabannya Nggak bisa, Bu. Hah? Nggak bisa. Kenapa enggak bisa? Nggak bisa. Kenapa enggak bisa? Kan umur Coba Ibnu. 24 tahun. Karena usianya 24 tahun. Kita lihat. Yuk, Itu kan maksimal. siapa ini yang bilang maksimal tadi? Sigit ya? Aku. Iya. Iya, Bu. Iya. Maksimal 24 tahun. Berarti iya, berarti kalau Di bawah 23 24 bisa. betul. Kalau Bisa. 20 kalau usia Ibu 25 tahun bisa nggak mendaftar ke sini? Nggak bisa. Nggak. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Kalau mau dapat. Bisa. Kan Nggak. maksimalnya 24. Iya, betul. 24 tahun ke atas kan, Bu, maksimal. Max kan maksimal ke atas. Bukan. Sedikit di Maksimal itu batasnya 24. Berarti 24 ke bawah bisa, lebih dari 24 nggak bisa. Ibnu. Tinggi. Iya, gitu ya Ibnu ya. Aduh. Pokoknya batasnya Iya, Bu, iya, Bu. 24 Ibnu. Oke. Oh, batas Ibu ya. Iya, maksimal itu batas. Jadi, Besarnya ngelantik Ibnu. oke, jadi guys, kesimpulannya si Daniel bisa ya untuk mendaftar ke Bisa, Bu. Alfamart. Nah, karena dia bisa, lalu yang dilakukannya apa? Dia datang langsung ke Alfamart gitu, Bu, aku nak kerja di sini, Pak, aku nak kerja di sini, gitu. Enggak, Bu. Tidak, Enggak. karena itu sebuah perusahaan besar, makanya harus ada administrasi yang harus dilalui oleh si Daniel ini ya. Pertama sekali dia harus membuat surat lamaran. Kerja. Iya, yuk lihat di layar kamu. Nah, inilah surat yang akan Daniel
buat. Surat ini kita akan bagi menjadi 3 kolom. Kolom yang pertama bagian sini. Oke, ini kolom yang kedua. Bisa dilihat nggak ya kira-kira kotak-kotaknya? Bisa, Bu. Bisa. Mual, Bu, Alhamdulillah. Dan ini yang ketiga. Oke, jadi ada 1, kemudian ada 2, lalu ada 3. Ya, oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita fokus di kolom 1 dulu, yuk, bagian 1. Ibu besarkan kalian biar bisa fokus. Coba lihat, apakah ada yang mengganjal perasaan kamu di kolom 1 ini? Yuk, mulai dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, coba lihat. Apakah ada yang mengganjal perasaan kamu? Mual, Bu. Siapa ini? Ibnu. Jangan Oh, apa, no? jangan mual dong Ibnu, ada Bu gitu. Coba bilang, ada Bu gitu. Sigit itu, Bu, kan aku. Oh, mana? Ferdi itu, Bu, kan aku. Mana sih? Ferdi, Iya. Bu, Ferdi, Bu, itu. Ferdi bilangnya ada Bu gitu loh. Coba ulangi bilangnya. Jangan mual muntah. Iya. Ulangi Ferdi. Ada, Bu. Iya, apa itu Ferdi? Kepala HRD apa, Bu? Apa itu, Bu? Oke, kita catat dulu ya. Ini pertanyaan hal yang mengganjal perasaan Ferdi. Oke, ada lagi yang lain? Nah, yuk. Ada yang mengganjal lagi yang lainnya? Ibnu ada nggak Nu? Sejauh ini Ibnu belum menemukannya, Bu. Wah, sayang sekali Ibnu. Ayo lihat lagi Ibnu. Ibnu, jangan ngantip Ibnu. Sigit coba Sigit. Sigit, adakah hal-hal Aku, yang membuat kamu galau di kolom 1 ini Sigit? Sama lah bukan Ferdi deh. Pakai bahasa Indonesia dong. Apa ini? Hei, pakai bahasa Indonesia dong. Sama dengan Ferdi, Bu. HRD. Oke. Kita bahas satu persatu. Sekarang ya. Aduh, ini lagunya siapa itu ya? Sigit ya? Pakai backsound ya? Oh. Ya, di mute dulu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perihal. Perihal ini maksud dari surat tersebut. Maksudnya adalah lamaran pekerjaan. Bener nggak tuh? Apakah melamar pekerjaan? Apakah melamar kekasih? Enggak, Bu, lamar pekerjaan. Iya, sip Ferdi. Oke ya, ini oke. Kemudian lampiran, satu berkas. Apakah benar kamu melampirkan banyak dokumen yang kamu ikutkan dalam surat lamaran pekerjaan? Banyak, Bu. Sepertinya banyak. Karena untuk melamar pekerjaan kamu harus meyakinkan pihak yang kamu lamar. Jadi kamu harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung agar mereka percaya dengan kamu. Kamu harus melampirkan fotokopi ijazah SMA supaya mereka percaya bahwa kamu itu lulus SMA, ya kan? Kamu harus melampirkan akta mungkin supaya mereka percaya bahwa usia kamu masih 19 tahun. Nah, itu semua harus dilampirkan. Karena banyak dokumen, maka dibuat saja di sini satu berkas, ya. Kemudian di tanggal, apa nggak ada yang aneh? Coba lihat tanggalnya, emangnya nggak ada yang aneh di situ? Udah terlewat itu, Bu. Iya, betul sekali. Siapa yang barusan menjawab ya? Ferdi ya? Iya, Bu. Iya, Ferdi. Tanggal ini hati-hati. Ini sudah terlewat, sudah berlalu, kok baru dikirimkan sekarang. Walaupun ini misalkan ini salah ketik, itu tidak boleh terjadi ya guys ya. Jangan sampai nanti kamu gagal diterima di sebuah perusahaan besar hanya karena kamu salah menuliskan tanggal ketika kamu melamar pekerjaan ya. Ini tidak boleh terjadi dan ini salah, seharusnya 2021 ya. Dan ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu Kepala HRD. Ini tujuan surat, semuanya sudah tahu. Yang terhormat Kepala HRD PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, gini ya guys. Pertama, konsep melamar pekerjaan. Ketika kamu akan melamar pekerjaan, cari tahu dulu sebenarnya tempat. Bateraiku 4%. Iya. Dicas dulu Git, dicas sambil dicas ya.
Nah, ketika kamu akan melamar pekerjaan, kamu harus tahu dulu perusahaan apa sih yang akan kamu tuju itu. Kamu harus cari tahu, kamu harus cari kenal, kamu cari informasi sebanyak-banyaknya agar kan pepatahnya tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi supaya kamu bisa meyakinkan mereka bahwa kamu itu bisa loh memberikan kontribusi untuk perusahaan tersebut, maka kamu harus cari tahu lebih banyak dengan mengenal mereka supaya mereka bisa percaya bahwa kamu itu nantinya akan berkontribusi kepada perusahaan tersebut, ya. Kemudian ini ibu ibaratkan ibu adalah orang yang mau melamar pekerjaan di Alfamart. Nah, setelah ibu cari tahu, gengs, ternyata si Alfamart ini adalah toko retail semacam store penjualan yang dinaungi oleh sebuah perusahaan besar. Perusahaan tersebut bernama PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, ini setelah ibu cari tahu, oh ternyata dia itu dinaungi oleh perusahaan besar. Kalau perusahaan besar berarti ada bagian-bagian atau ada manajer-manajer yang menaungi setiap bagian-bagian. Nah, kalau orang yang merekrut atau bagian yang merekrut orang-orang untuk bekerja di perusahaan itu namanya HRD, Human Resource Department, kalau dalam sebuah perusahaan. Nah, makanya di sini ibu buatlah karena ibu ingin melamar pekerjaan di situ, maka ibu buatlah Kepala HRD PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, gitu guys. Di Belitung Timur. Kenapa di Belitung Timur? Karena lowongan pekerjaannya tadi nih siap ditempatkan di area Belitung Timur. Berarti si Alfamart ini akan buka cabang di Belitung Timur, gitu kan logikanya kan? Nah, jadi kita buatlah di sini alamat tujuan kita adalah di Belitung Timur. Gitu guys, ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, sip. Paham, Bu, paham. Asal kalian tahu ya, ini beneran loh lowongan pekerjaan ini, Alfamart ini baru beredar sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi ternyata memang ini kabar benar ya, Alfamart ini akan membuka cabangnya di Belitung Timur. Oke, ibu nggak buat-buat ya. Kembali ke materi kita ke kolom yang berikutnya nih, kolom kedua. Di kolom yang kedua ini dari atas kalimat dengan hormat. Ini secara umum ya guys, dengan hormat, jangan bikin assalamualaikum. Bukannya tidak boleh pakai assalamualaikum, hanya saja kita menghindari fokus orientasi ke agama tertentu. Makanya kita buat di sini yang umum saja ya, dengan hormat gitu. Nah, ini adalah paragraf pembuka, ini adalah paragraf isi, dan ini adalah paragraf penutup. Di paragraf pembuka, perhatikan, di paragraf pembuka kamu harus memberitahu dari mana kamu mendapatkan info lowongan pekerjaan. Makanya di sini ibu tulis berdasarkan info lowongan pekerjaan yang beredar melalui media sosial, karena si laki-laki tersebut tadi dapat infonya dari grup WhatsApp yang menyebutkan bahwa PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk membutuhkan sumber daya manusia sebagai kru store pada Gelai Alfamart wilayah Belitung Timur. Dengan ini identitas kamu letakkan di sini. Nah, itu adalah paragraf pembuka. Sebutkan dari mana kamu tahu info lowongan pekerjaannya dan sebagai apa. Nah, sebutkan identitas kamu. Kemudian masuk ke bagian isi. Kamu maksudnya apa mengirim surat itu? Bermaksud untuk melamar pekerjaan guna mengisi lowongan tersebut, mengingat saya memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas pendukung sebagai berikut. Ini adalah berkas yang harus ada sebagai pendukung agar mereka percaya bahwa kamu memang betul-betul berniat untuk melamar pekerjaan di situ. Fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan daftar riwayat hidup. Boleh ditambahkan yang lainnya untuk mendukung. Misalnya kamu punya
sertifikat atau piagam penghargaan apa gitu, boleh dilampirkan. Nah, yang terakhir adalah bagian penutup, paragraf penutup. Demikian surat ini saya sampaikan. Besar harapan saya untuk dapat bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin ya. Lalu kita langsung ke bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini ada salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas kamu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, guys? Mana Ibnu, ada pertanyaan? Ferdi, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas kan penjelasan Ibu? Jadi yang Ibu tandain ini adalah poin-poin yang harus ada atau unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Kalau melamar pekerjaan harus seperti ini ya guys. Ini sangat penting kamu pelajari. Siapa tahu nanti setelah lulus SMA kamu mau langsung melamar pekerjaan di Alfamart misalkan. Nah, ini lowongan pekerjaannya betulan ada loh, Ibu nggak bikin-bikin. Ini memang betulan ada, sebulan yang lalu beredar. Dan inilah contoh surat lamaran yang harus kamu buat ketika kamu bermaksud untuk melamar pekerjaan di situ ya. Oke. Kalau cukup jelas dan tidak ada pertanyaan, kalian semua bisa meluncur ke rumah belajar untuk langsung mengerjakan tugas dari Ibu. Tapi kalau misalnya ada tugas yang lainnya, Ibu berikan waktu ke kalian untuk mengerjakan tugas Ibu maksimal seminggu dari sekarang. Jangan terlambat ya. Masa sudah dikasih waktu seminggu masih terlambat? Coba semuanya diaktifkan. Sampai hari Jumat kan? Boleh, iya. Semuanya diaktifkan kameranya biar Ibu screen capture. Bu, screen muka aku, Bu. Iya. Oladia, Daniel, Andika, Putri, Aprilia, Debbie, Febrianti, boleh. Oh, Sigit udah keluar ya? Baterainya habis ya Sigit ya? Oke deh kalau begitu. Ibu rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari Ibu. Nanti kalian bisa meluncur langsung ke arah rumah belajar. Di situ juga sudah ada link belajar Ibu, semuanya tugasnya, materi yang hari ini juga sudah ada di situ. Ya. Kalau begitu setelah Ibu salam penutup, nanti kalian boleh meninggalkan forum ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini anak-anak Ibu kelas 12 7B ya. 7B. Yang luar biasa ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jawab salam Ibu. Selamat sore, Bu.